Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qina bi halalika wa an haramik. Allahumma aghnina amman siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas yang kita ucapkan di malam yang penuh berkah ini, di malam yang telah memasuki hari yang terbaik di antara kebanyakan hari, yaitu hari Jumat, yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang ada. Dan hari Jumat ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam di hari Jumat, yang dimana Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi Allah pada hari Jumat, yang mengingatkan kepada kita tentang bahayanya dosa, bahayanya maksiat, karena dengan dosa dan maksiat seorang hamba terharamkan dari kenikmatan-kenikmatan. Yang di hari Jumat juga mengingatkan kepada kita bahwasanya di hari Jumat itulah adalah hari yang dimana matahari sebaik-baik terbit. Sebaik-baik terbitnya matahari berada di hari Jumat, yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah sebaik-baik tempat terbitnya matahari, yaitu di hari Jumat. Di hari Jumat juga diangkatnya Nabi Adam alaihissalam ke langit, ya, dan dimasukkannya ke dalam surga. Dan di hari Jumat juga yang kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Hari Jumat dikatakan Jum'ah, sesuatu yang berkumpul, karena di dalamnya berkumpul kebaikan-kebaikan. Di malam Jumat kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi agar mengingatkan kepada kita tentang hendaknya kita mendahulukan perkara akhirat dibandingkan perkara dunia, agar hendaknya kita berusaha menjaga keimanan kita sebagaimana para ashabul kahfi menjaga keimanannya, ya, melarikan diri dari tempat yang enak, tempat yang dipenuhi fasilitas, karena dia adalah orang-orang dari para raja. Tapi karena dia diperintahkan untuk menyembah kepada selain kepada Allah, akhirnya dia tinggalkan. Dia rela diburu, akhirnya dia masuk ke dalam gua, yang di dalam gua itulah Allah menyelamatkan mereka dengan ditidurkan 309 tahun. Ya, ini seharusnya mengingatkan kepada kita sekalian tentang, ya, kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang seharusnya mengingatkan kepada kita agar kita menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini, di surat yang terakhir dari pelajaran tafsir, yang insyaallah taala ya akan mengingatkan juga kepada kita tentang besarnya nikmat tersebut, khususnya di malam ini. Ya, bagaimana kenikmatan malam Allah berikan kepada kita sehingga kita nyaman beristirahat. Namun di antara kebiasaan kita, sebelum kita mengkaji ayat yang akan kita bacakan, kita mendengar bacaan dari salah satu dari saudara kita yang insyaallah ta'ala akan dibacakan oleh Al-Akh Bilal bin Rabah atau Bilal Muazzin. Bilal bin Muazzin. Bilal Muazzin. Pasti dia Bilal Muazzin. Bilal itu adalah seorang muazzin. Hai, kurang belajar tong ini bapak ini. Bilal Muazzin. Pasti dia Bilal seorang muazzin. Ya. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa mahjura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
ربك فحدث. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita dengarkan, ya mari kita melanjutkan membuka surah Ad-Duha. Coba diperhatikan terjemahnya. Ditulis tafsir surah Ad-Duha. Tafsir surat Ad-Duha. Nah, siapa yang mengingat apa makna tafsir? Jangan sampai kita sudah belajar tafsir dari Al-Fatihah sampai Ad-Duha, kita tidak mengetahui apa makna tafsir. Mendalami, menjelaskan, mengartikan, memaknai, Masya Allah. Nah, yang menjawab minum kopi gula aren. Ya. Mendalami, ya. Dari kata apa? Asal katanya Fassara Fassara. Berarti ini malamku ini sama Abdullah sama sama Faiz, ya. Siapa lagi tadi menjawab? Adik. Baru ku duduk-duduk 3 orang ganteng ini. Orang-orang gantengnya 10 tahun. Nah, sekarang perhatikan, ya. Jadi tafsir artinya menjelaskan, mengartikan, mengurai, ya. Surat artinya kumpulan-kumpulan ayat. Ad-Duha pada surat Ad-Duha. Sekarang ditulis makna Ad-Duha. Ya, makna Ad-Duha. Kata beliau, kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, wa wan nahar kullu. Duha adalah seluruh waktu siang. Seluruh waktu siang dikatakan duha. Jadi makna duha adalah seluruh waktu siang. Jadi seluruh waktu siang dikatakan duha. Ya, misalnya, ya, bisa juga dikatakan duha di sini satu itu tadi apa pendapat yang pertama? Pertama bahwasanya duha adalah seluruh waktu siang. Pendapat yang kedua ditulis 2. Dan ini pendapat Qatadah. Sa'atun min sa'atin nahari. Dia adalah waktu dari waktu-waktu siang. Jadi dia waktu dari waktu-waktu siang. Artinya sebagian waktu siang saja, bukan seluruhnya. Dia adalah waktu dari waktu-waktu siang. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan seluruh waktu siang itulah duha. Ada yang mengatakan cuma sebagiannya. Dan ini pendapat yang lebih benarnya. Waktu duha itu adalah sebagian saja, walaupun sebagian besarnya. Ya, walaupun sebagian besarnya. Lebih tepatnya, kalau sekarang waktu duha itu ditulis, ya, 50 ayat setelah sholat subuh. Ditulis jarak sholat waktu duha setelah 50 ayat sholat subuh. Jarak waktu duha, ya, kurang lebih 50 ayat setelah waktu subuh dengan bacaan pelan. Ya, jadi kurang lebih misalnya setengah jaman. Kalau kita baca tenang, pelan, penuh tadabbur, kurang lebih setengah 45 menit begitu. Ya, 50 ayat setelah waktu subuh. Ya, tapi bukan waktu subuh menurut kita, ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu subuh menurut zaman Nabi. Ya, waktu subuh menurut zaman Nabi. Kalau kita sholat subuh kan cepat-cepat kita sholat subuh ya paling panjang bacaan 10 ayat. Ya, 20 ayat, 30 ayat paling panjang. Tapi di zaman Nabi, sholat subuh mereka itu, kalau mereka sholat
sampai sudah terang sholat subuhnya. Jadi mereka sholat itu kalau Nabi mengimami sholat itu orang pergi sholat subuh dalam keadaan gelap. Ya, setelah datang para sahabat Nabi melakukan sholat, kemudian Nabi setelah sholat itu pada keluar para sahabat sudah bisa saling melihat siapa ini yang datang, siapa ini yang pakai baju ini, pakai baju ini. Menunjukkan itu sudah masuk nih kalau kita sekarang 5:30. Jadi Nabi itu sholat jam 4 lewat. Ya, jam 4:40, 4:30 dan selesainya kurang lebih 5:30. Nah, begitu ya. Maka dari itu didapati dalam riwayat Abu Bakar bahwa Abu Bakar itu kalau mengimami salat subuh 60 ayat. Ya, yang biasa Nabi baca di surah Qaf. Perhatikan surah Qaf. Berapa lembar itu surah Qaf? Ya. 1 lembar surah Qaf. Nah, Nabi biasanya membaca di salat subuh. Nabi memilih bacaan-bacaan mulai dari Qaf sampai An-Naba. Jadi misalnya Al-Mulk Nabi baca Al-Mulk sampai habis, baru ruku 1 rakaat. Al-Mulk berapa lembar? 1,5 lembar. Berarti berapa menit kurang lebih kalau dibaca pelan? 10 menit, 15 menit. Berarti Nabi sholatnya kurang lebih setengah jam baru selesai. Kalau kita kan 10 menit selesai nih. Kalau Nabi kurang lebih setengah jam sholatnya. Ya, belum kalau Nabi bacaan rukunya itu panjang-panjang. Saya pernah sholat di Masjid Nabawi dan di Masjid Mekah. Itu ruku, saya baca doa ruku sampai 10 kali belum dibangkit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Saya baca sampai 10 kali. Belum bangkit ini imam. Sami Allahu liman hamidah, dan memang begitu. Ya, dan di sana itu jarak antara azan dan iqamah di sana itu ada 2 azan. Jadi jam 3 subuh sudah azan untuk kita dibangunkan. Karena orang di sana salat subuh siap-siap mulai jam 1 malam ada di mandi. Ya, kalau di Mekah dan Madinah itu terang sekali seperti lampu stadion. Apalagi kalau di Madinah, seperti lampu stadion, semua tersinar kayak dari sini sampai pasar penuh cahaya, tidak ada gelap sedikit pun. Semuanya orang berjalan, baru di jam 1 jam 2 malam. Ada yang datang dari Indonesia baru datang rombongannya. Ada yang dari kamarnya sudah mandi, tapi di sana enaknya mandi dingin, tidak, karena bisa di setel panas. Kita kan di hotel tidurnya. Ya, jadi bisa di setel panas, biar lagi subuh-subuh bisa di setel mandi air hangat. Ya. Kalau misalnya siang-siang panas, mandi air dingin. Karena kita tidur hotelnya, ya, hotel berbintang. Ya, jadi ini, tapi bukan bintang Kejora. Ya. Di sini. Jadi kalau di sana salat subuhnya jam berapa? Jadi ada azan 2 kali azan. Azan pertama membangunkan dan mengingatkan bahwa sudah dekat waktu subuh, dan itu kebiasaan Nabi. Jadi Nabi kalau mau mengingatkan bahwa azan ini sudah berhenti orang sahur, yaitu ketika azannya Ummi Maktum. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahanlah dari kalian makanan kalian ketika kalian mendengar azan dari Ummi Maktum, seorang yang buta. Ya. Adapun kalau azannya Bilal, fakulu washrabu, kata Nabi. Makanlah dan minumlah. Artinya sudah masuk waktu sahur. Jadi tukang azannya Nabi ada 2. Kalau azannya Bilal itu masih dibolehkan makan pada sahur, tapi kalau sudah azannya Ummi Maktum, yang dimana Ummi Maktum itu jaraknya dari rumahnya kurang lebih 1 jam jalan kaki di sholat subuh. Sudah buta, ya, baru pergi jalan kaki sholat subuh di masjid. Pada saat itu jarang ada lampu. Bayangkan itu. Bagaimana hukum wajibnya sholat berjamaah di masjid. Dan Ummi Maktum pernah meminta keringanan kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini orang yang buta. Tidak ada orang yang menemani saya juga ke masjid, yang menuntun saya. Bolehkah saya sholat di rumah? Kata Nabi, ya tidak apa-apa.
Ya, akhirnya dia terima. Tapi ketika akhirnya dia masuk masjid, ketika dia belum pulang, Nabi panggil. Ummi Maktum, apakah kau mendengar azan? Kata Ummi Maktum, iya Rasulullah. Ya, kata Nabi, maka hendaknya engkau menjawabnya. Artinya selama kau mendengar azan, wajib engkau ke masjid. Akhirnya Ummi Maktum wajib juga datang ke masjid. Nah, di sini ya tentang bagaimana potret keimanan para sahabat. Mereka itu sholat subuh, bayangkan 1 jam jarak dari rumahnya, tidak terlambat dia yang azan. Kalau dia yang azan terlambat atau tidak? Tidak. Ya, dia yang azan, jarak rumahnya 1-2 jaman. Tidak terlambat sholat subuh, jalan kaki lagi. Bagaimana dinginnya itu? Kenapa? Karena mereka penuh keimanannya. Mereka yakin bahwa segala langkah yang ia langkahkan menuju kepada Allah itu akan menjadi saksi di hari kiamat, menjadi pengangkat derajat, menjadi sebab cahaya di hari yang tidak ada cahaya kecuali cahaya keimanan yang dia perbuat di dunia. Nah, begitu keimanan para sahabat. Jadi kalau kita cuma dingin-dingin, ngantuk-ngantuk, ya lawan. Dan keimanan ini terasa sekali kalau kita di Madinah. Ya, kalau kita di Madinah di muka Allah. Ya, terkadang kalau kita malas-malas jam 3 insyaallah di saat itu sudah pada bangun. Ya, orang di sana pada menangis berdoa, ada yang sholat tahajud lama. Ya, begitu juga guru-guru saya. Saya melihat guru-guru saya belajar hadis di sana. Ketika sudah sholat subuh, mereka Allahu Akbar. Ya, ada di antara teman saya yang saya ketemui, dia orang Mesir, tapi saya satu belajar, satu guru, sempat pergi ke rumahnya donaturnya Masjid Nabawi. Ya, namanya Syekh Zabanullah Al-Utayyib. Saya bersama beliau, ya, datang belajar dari rumahnya Syekh, maka buka puasa pada hari Kamis. Itu Syekh itu buka puasa itu puluhan bis yang dia temui. Ya, puluhan bis yang rumahnya itu seperti kecil kalau udah pun ini 10 tahun. Intinya satu perumahan dia yang punya rumah. Dia kasih makan kita, Allahu Akbar. Satu nampak bisa sampai 10 orang. Saking besarnya itu nampaknya itu. Seperti 1 meter kali 1 meter. Maka mau puas di situ. Ya, justru lebih senang Syekh. Nah, di situ itu teman saya ini yang saya mau titik beratkan di sini bagaimana keimanannya di sana. Ya. Teman saya ini saya pulang dari rumahnya itu Syekh kurang lebih jam 11 atau jam 12 malam. Yang dimana rumahnya agak jauh, ternyata di jam 3 sudah ada di Masjid Nabawi. Ya, bagaimana itu keimanan di sana. Ya, jadi adik-adikku sekalian, saya hanya ingin mengingatkan tentang potret sahabat. Jadi waktu duha tadi di mana? Sekitar 50 ayat setelah waktu subuh. Tapi waktu subuhnya Nabi tadi agak lama ya. Jadi Nabi sudah masuk waktu subuh sholat. Setelah sholat Nabi sholatnya kurang lebih 45 menit atau setengah jam. Berarti kalau kita misalnya setengah 5, berarti Nabi selesai di jam 5. Ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perkirakan. Jadi kalau jam 5 45 menit berarti 5 lewat 4 5. Kalau sekarang itu waktu duha mulai jam 6. Mulai jam 6 sampai ya 15 menit sebelum waktu zuhur. Jadi kalau mau lebih amannya keadaan Indonesia, ditulis 90 menit setelah azan fajar. Waktu duha 90 menit setelah azan fajar. Dalam kurung awal duha. Nugra 90 menit setelah azan fajar, azan subuh. Dalam kurung awal duha dan berakhir 15 menit sebelum azan zuhur. Itu hakikatnya kalau di Indonesia ya, karena di Indonesia agak cepat sholat. Dan berakhir 15 menit sebelum azan zuhur. Jadi kalau sekarang kita azan zuhur di jam berapa? Jam 4 lewat 20. Berarti jam berapa?
Jam 4 lewat subuh. Jam 4 lewat 20 ya. Atau 18. Misalnya jam 4 lewat 20 supaya mudah hitungnya. Berarti waktu duha, awal duha di jam berapa? Tambah 90 menit. Berarti jam 5.50. 5.50 sudah bisa sholat duha. Sampai kapan? Sampai 15 menit sebelum sholat zuhur. Misalnya kita jam 12 sholat zuhur. Berarti jam 11.45 itu sudah tidak bisa orang melakukan sholat duha. Haram hukumnya. Ya, jadi perhatikan. Nabi melarang seseorang melakukan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dan Nabi melarang seseorang sholat ketika matahari telah di atas tepat, ya, di atas kepalanya. Inilah yang dimaksudkan sebagaimana yang dijelaskan dalam ya syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani dan begitu pula oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu dilarangnya seseorang sholat pada dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan adalah tanduk yang pertama ketika sholat subuh sampai waktu duha, dan tanduk yang kedua ketika ingin memasuki di waktu zuhur. Jadi tidak boleh. Kalau pas matahari, kenapa? Karena pada saat itu para penyembah matahari menyembah matahari. Kenapa orang dilarang menyembah, melakukan sholat setelah sholat subuh? Karena pada saat itu ritual-ritual para penyembah matahari dikumandangkan. Ketika menyingsing matahari, keluar matahari, maka para penyembah matahari bersujud. Ya. Dan yang kedua, mereka lagi menyembah matahari pada saat ingin memasuki waktu zuhur, pada saat nampak di atas kenampakan matahari, ingin memasuki sampai menyingsing ke barat sedikit. Ya. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak boleh tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang menyamai suatu kaum dalam ibadah, dalam akidah, fahuwa minhum, kata Nabi, maka dia bagian golongannya. Maka dari itu Nabi melarang kita menyamai ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang selain daripada ibadah yang disyariatkan oleh Islam. Yang ini. Jadi waktu duha, singkatnya waktu duha 90 menit setelah azan subuh dan berakhir 15 menit sebelum azan zuhur. Kemudian kita ini ya makna duha. Jadi dia sebagian dari sebagian waktu siang. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wadduha." Boleh dibaca wadduha. Ya. Jadi boleh dibaca wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini namanya bacaan imalah. Bacaan imalah. Ada dari 3 jalur ya yang membaca seperti itu. Entah dari jalur warsh atau dari jalur yang lainnya. Ya, jadi ada 3 dari ahli qiraah yang membaca hal yang semisal dengan itu. Bacaan imalah namanya. Kemudian diperhatikan, Allah bersumpah demi waktu duha. Ya, sebenarnya di sini ada kasrah. Kenapa? Wadduha. Dhammun di sini asal katanya. Tapi dia tidak nampak karena di sini ada uzur. Jadi nanti kalau kita i'rab di sini ad-duha di sini ya al-maksum alaih, kemudian dia walamatu qasmi al-kasra ya wa muni'a bi zuhuri al-istiqal atau lit-ta'addud. Dia tidak nampak karena ada uzur atau karena berat ya untuk dinampakkan. Kata Allah Azza wa Jalla, wal laili idza saja, dan demi malam kata Allah ketika telah datang. Nah sekarang, jadi kita di salat maghrib datang malam. Allah bersumpah demi malam. Allah bersumpah demi waktu siang. Coba perhatikan. Sekali lagi, jika Allah bersumpah pada sesuatu,
menunjukkan pada sesuatu itu ada kemuliaan, ada keagungan, ada kebesaran. Coba kita perhatikan siang dan malam. Bagaimana kalau Allah jadikan siang tidak ada malam? Enak tidak beristirahat? Tidak. Akankah tumbuh-tumbuhan dengan baik tanpa ada siang? Tidak. Mungkinkah kita memiliki kulit yang kencang, ya, tidak berpenyakit, khususnya penyakit seperti gejala tipes, penyakit lagi seperti kurang vitamin C, kalau tanpa ada siang? Ya, pasti akan muncul banyak penyakit. Ya, cepat dingin, cepat menggigil, ya, stroke ringan, dan itu terjadi. Ya, bagaimana orang-orang di Everest yang gunung es, itu diantara mereka ada yang tidak beredar bagus, membeku peredaran darahnya, yang mengakibatkannya apa? Ya, tidak mengalir darah ke jantung, yang mengakibatkan dia meninggal. Kenapa? Karena tidak ada hawa panas. Tapi coba kalau di Everest ada hawa panas semuanya, akhirnya banjir. Karena meleleh esnya dikena matahari terus. Ya, jadi memang ada di situ hal yang perlu ditadabburi. Ketika Allah menggantikan siang menjadi malam, malam menjadi siang, di sini ada bahwasanya Allah Maha mampu menggantikan yang gelap menjadi terang, yang terang menjadi gelap, yang sulit menjadi mudah, yang mudah menjadi sulit, yang tidak tertolong menjadi ditolong, yang ditolong menjadi tidak tertolong. Ya, di sini menunjukkan kemampuan Allah. Maka dari itu kalau kita mau dimampukan oleh Allah, selalu mendekat kepada Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang sulit kalau Allah yang mudahkan. Ya, matahari saja yang begitu besarnya, Allah mudah gerakkan untuk menghindar dari cahaya menjadi kegelapan. Apalagi kalau kita saja yang mau ditolong oleh Allah, kita makhluk yang lebih kecil dibanding matahari. Ya, bahkan ilmu apakah itu? Ilmu fisika kah, ilmu biologi kah, apakah itu? Ya, ilmu tentang masalah matahari dengan bumi itu berapa juta kali lipat itu. Bahwasanya matahari lebih besar dibanding bumi. Ilmu apakah itu? Ilmu begitu? Fisika. Saya cuma pernah lihat gambarnya. Bagaimana itu kecilnya bumi dengan matahari. Dan nanti di matahari dia salah satu bahan bakar api neraka. Jadi nanti itu matahari akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian nanti Allah tutup neraka itu dengan kakinya Allah. Jadi seperti kayak sebuah tempat, kemudian Allah injak tempat itu sehingga merapat. Ya. Ya, kemudian juga di antara firman Allah mengatakan hal, sampai neraka jahanam mengatakan hal min mazid. Ayat Allah, apakah masih ada tambahan? Ya, dia terus minta, ya Allah tidak ada tambahan ini. Fakul memang nih. Ya, sampai Allah meletakkan kakinya, kemudian dia mengatakan neraka itu mengatakan sudah berat, akhirnya dia tertutup dengan rapat, maka jadi kekallah sesuatu yang di dalamnya. Ya, naudzubillah. Jadi matahari salah satu bahan bakar yang ada di dalam neraka. Jadi Allah bersumpah ya, demi waktu duha dan demi malam ketika telah datang. Untuk apa Allah bersumpah dari perkara yang besar ini? Untuk menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak menelantarkanmu, ya, tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Jadi, kenapa? Apa sebabnya? Ini ditulis. Asbabun nuzul surat Duha. Nugra sebab turunnya surat Ad-Duha. Jadi ada sebabnya. Ya. Sebab turun surat Ad-Duha. Satu, seorang wanita yang mengejek Nabi.
adanya seorang wanita yang mengejek Nabi. Ya. Yang kedua, riwayat dari Khadijah. Yang kedua, adanya riwayat dari Khadijah yang melihat Nabi, kalau bahasa kita galau. Ya. Jadi Khadijah melihat suaminya, ya, ada sesuatu yang hilang. Adanya riwayat dari Khadijah yang melihat Nabi, ya, tapi kurang bagus kalau seorang Nabi galau. Tidak, maksudnya ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, kayak berseri begitu. Ya, kalau seorang Nabi galau kan kurang layak. Ya, melihat Nabi ada sesuatu yang hilang pada kehidupannya. Ya. Di riwayat lain yang ketiga, sebab-sebabnya ini ya. Di riwayat lain yang ketiga, berkeluh kesahnya Nabi ke sahabatnya. Atas terputusnya wahyu 1 atau 2 malam. Terputusnya wahyu 1 atau 2 malam. Dan semua pendapat ini benar. Yang ketiga, bagaimana cara menggabungkannya? Tadi dikatakan, ya, ini semuanya dinukil dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tadi dikatakan bahwa ada seorang wanita, ya, yang mengejek Nabi. Di riwayat lain diceritakan bahwa wanita ini adalah istri dari Abu siapa? Ya, Abu Lahab. Ditulis di situ dalam kurung yang tadi yang nomor 1. Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Ummu Jamil. Jadi dia memiliki Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Jadi ketika, ya, menggabungkan pendapat kedua, Nabi berkeluh kesah kepada sahabatnya Jundub. Ini riwayat dari Jundub. Ya, riwayat dari Jundub. Istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari Jundub, saya sebutkan, ya. Nabi berkeluh kesah kepada, ya, sahabatnya. Falam yakul lailatan aw lailatain. Maka tidak datang wahyu 1 malam atau 2 malam. Fa'atat imra'atun faqalat. Dan Nabi juga didatangi oleh seorang wanita, yaitu Ummu Jamil, istri Abu Lahab, yang berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka." Saya tidak melihat syaitanmu. Siapa yang dimaksud syaitannya? Jibril alaihissalam. Saya tidak melihat syaitanmu kecuali telah meninggalkanmu. Ya, jadi Ummu Jamil menganggap malaikat Jibril adalah syaitan. Sampai dia berkata, saya tidak melihat syaitanmu lagi, ya, yang mungkin dia sudah meninggalkanmu. Bagaimana ini perasaannya Nabi? Ya, sampai diejek. Yang mengejeknya siapa? Ummu Jamil. Jadi semua riwayat itu benar. Kemudian adapun penggabungan riwayat dari Khadijah ini dijelaskan oleh An Hisham bin Urwah. An Hisham bin Urwah an Abi qala abata Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fajaza juz'an syadidan. Ya, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya berkata, pernah terputus wahyu
ya malaikat Jibril tidak datang kepada Nabi, ya maka Nabi pun bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam. Ya, wa qalat Khadijah, dan maka Khadijah berkata, ara rabbuka qad qalaka, saya melihat Tuhanmu telah ya mungkin ya qalak, menjadikanmu agak pusing begitu. Ya, mimma nara min juz'ik, dari apa yang kami lihat kamu ya agak gelisah. Qala fa nazalat, maka turunlah ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, maka turunlah ayat demi waktu duha dan demi malam ketika telah datang. Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Ya. Jadi ada beberapa perkataan, ya perkataan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, bahwasanya malaikat Jibril sudah tidak datang kepada Nabi disebabkan dia telah membenci Nabi dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah membantah dengan menurunkan ayat bahwasanya Allah tidak meninggalkan Nabi dan tidak membenci Nabi alaihi salam. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah ya Muhammad, sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi tulis al-ula adalah dunia. Makna al-ula pada surat Ad-Duha sama dengan dunia. Makna duha, makna ula pada surat Ad-Duha adalah dunia. Kenapa dikatakan dunia al-ula? Karena dia yang awal, yang akhir adalah hari akhirat. Ya, hari yang pertama ya adalah dunia. Makna al-ula pada surah Ad-Duha sama dengan dunia. Ya, maka Nabi diingatkan bahwasanya akhirat lebih baik dan apa yang Allah janjikan atasmu lebih baik dibandingkan dari kehidupan dunia dan seisinya. Maka dari itu jangan bersedih ya engkau Muhammad terhadap apa yang berpaling darimu, terhadap apa yang mencelamu, karena sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu yang lebih baik dan lebih kekal. Kalau di ayat lain Allah berfirman, walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik, ya, dan lebih kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, di antara kebenaran bahwa Nabi membenarkan bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, kita melihat dari sejarah Nabi. Nabi adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Bagaimana kehidupannya Nabi ya? Kita melihat rumahnya Nabi cuma berapa kali kan? Pernah juga ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sandar-sandar pada suatu kasur. Kalau kita sekarang kasur kayu, ya, fa'atharra fi jambihi, maka membekaslah pada bagian punggungnya, bagian sampingnya. Falamma istayqadha ja'altu amsahu jambahu. Ketika Nabi bangun dari tempat tidurnya, maka saya pun mengusap bagian punggungnya. Wa qultu, dan Abdullah bin Mas'ud ini berkata, ya Rasulullah, ala adantana hatta nabasuta laka alal hasiri syai'a. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku sampai saya membuatkan engkau permadani dari sesuatu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya. Ada apa saya dengan dunia?
Ya, tidak usah kau capek-capek buat permadani yang bagus supaya tidak membekas saya punya punggung. Apa urusan saya terhadap dunia? Dunia aja. Ma'ana wad dunya. Apa hubungan saya dengan dunia? Innama matali wa matalud dunya karakimi zalla tahta syajara thumma roha wa tarakaha. Kata Nabi, sesungguhnya saya, permisalan saya dengan permisalan dunia bagaikan seekor hewan tunggangan yang singgah di bawah pohon, kemudian dia beristirahat, setelah beristirahat dia meninggalkannya. Jadi Nabi merumpamakan dirinya dengan dunia seperti hanya misalnya seekor kuda yang singgah di sebuah pohon untuk berteduh sejenak, kemudian lanjut perjalanan. Kita juga begitu. Singgah di dunia di sini hanya istirahat sebentar, melakukan amalan-amalan, kemudian setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita di perjalanan yang sangat panjang, yang tidak ada ujungnya, yaitu perjalanan negeri akhirat. Ya, jadi begitu. Adik-adikku sekalian, ayo kita memperhatikan dari kehidupan akhirat kita. Ayo semangat. Ayo sedikit lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis ini disebut dengan hadisul Mas'udi, yaitu hadisnya Ibnu Mas'ud. Dan berkata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Kemudian kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, ya sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada dunia, yang saya akan memberikan kepadamu sehingga kau ridho kepadaku, kata Allah. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa pemberian Allah sehingga Nabi ridho. Ditulis, ya, pemberian Allah kepada Nabi Muhammad yang menjadikannya ridho. Pemberian Allah, nugrah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sehingga ia ridho. Pemberian nanti ini masuk ujian, ya. Apa pemberian Allah kepada Nabi Muhammad yang menjadikannya ridho? Ya, kata Allah, wala saufa yutika. Nanti saya akan memberikan sesuatu kepada fatat yang menjadikan engkau ridho. Satu, dimasukkannya seluruh umatnya ke surga. Satu, dimasukkannya seluruh umatnya ke surga. Dimasukkannya seluruh umatnya ke surga. Yang kedua, diberikan 1000 istana. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah itu 1000 istana. Ya, alfi qasrin, 1000 istana. Ya, yang di setiap istana, ditulis yang di setiap istana berfasilitas yang di setiap istana berfasilitas istri-istri dan pembantu. Ya, karena memang di dalam Al-Quran juga nanti di tafsir lain, tapi jauh ini di tafsir juz 28, bahwa di setiap satu orang ini akan dilayani dengan 70 istri. Ya, dan yang akan menjadi, ya, seperti kalau kita sekarang, ya, apakah namanya itu, rendang-rendangnya kalau mau masuk di kamarnya, ada yang menjemput supaya dia masuk di kamarnya. Yang menjemputnya itu bidadari. Ya, ya.
Kemudian bidadari ini kalau mau lihat tafsirnya nanti di tafsir surah An-Naba. Amma yatasaalun yang paling terakhir itu ya Allahu Akbar. Ya, di tafsirnya itu. Ya. Nanti ada pembahasannya tentang ya. Kemudian ya. Ustaz, boleh juga saya tambah rajin beribadah karena menginginkan bidadari? Boleh, karena itu pahala yang Allah janjikan. Ya. Tapi siapa yang menghalalkan bidadari di dunia, dia tidak akan mendapat bidadari di akhirat. Ya. Nauzubillah. Ya. Kemudian diperhatikan. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Ya, kemudian nanti saya akan memberi engkau Muhammad hingga engkau ridho. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad diberi, ya, dimasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Pendapat yang kedua, ya, Nabi Muhammad diberikan istana 1000 istana, yang di setiap istana diberikan fasilitas berupa istri-istri dan pembantu yang membantunya. Ya, alal araiki muttaqiun. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, engkau melihat para penghuni surga, mereka di atas sofa-sofa dengan duduk santainya. Ya. Mereka itu Allahu Akbar. Ya, surah An juga bagus juga, Al-Waqi'ah. Kalau mau lihat tentang surga yang sangat dahsyat sampai kalian melamun, baca surah Al-Waqi'ah. Baca surah Al-Waqi'ah. Kalau mau melayan-melayan tidur sebentar, baca artinya itu surah Al-Waqi'ah. Allahu Akbar. Ya. Jangan tanya Gus, ada yang cari sendiri. Sekarang kata Allah Azza wa Jalla, "Alam yajidaka yatiman fa'awa." Bukankah kami mendapati engkau ya Muhammad sebagai seorang yatim, kemudian kami fa'awa, ya, kemudian ya kami melindungimu, kata Allah. Coba lihat Nabi ketika mau dilahirkan masih dalam perut ibunya, sudah meninggal mamanya. Sudah meninggal bapaknya. Siapa yang menjadi pelindungnya? Mamanya. Tapi baru umur 6 tahun, ya, sudah meninggal mamanya. Allah, mamanya yang meninggal. Baru umur 6 tahun, baru umur 2 tahun, ya, ketika dilahirkan tidak ada yang menyusuinya. Siapa yang Allah jadikan pelindung? Halimah Sa'diyah yang melindungi Nabi, yang menyusui Nabi. Yang Halimah Sa'diyah lebih menyayangi Nabi dibandingkan anaknya. Setelah itu dikembalikan di pangkuan ibunya, meninggal ibunya di umur 6 tahun. Allah kirimkan lagi pelindung siapa? Abdul Muttalib. Yang Abdul Muttalib lebih menyayangi Nabi dibandingkan anak-anaknya sendiri. Sampai umur 8 tahun Abdul Muttalib meninggal. Ya, kemudian Allah mengirimkan pelindung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abu Thalib, sampai Nabi umur 50 tahunan. Bayangkan. Ketika Nabi dilindungi oleh Abu Thalib, coba lihat. Pernah Nabi dipukul oleh orang-orang Quraisy? Tidak. Pernah Nabi ingin dibunuh oleh orang Quraisy? Tidak. Pernah Nabi disakiti selama Abu Thalib ada? Tidak. Nabi disakiti oleh orang-orang Quraisy, ingin dibunuh, ingin disakiti, ingin dilemparkan batu besar. Nanti ketika meninggal Khadijah, kemudian diiringi dengan meninggalnya Abu Thalib, barulah di situ mulai orang-orang kafir Quraisy membuat rencana untuk menyakiti Nabi, bahkan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selama Abu Thalib ada, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena Abu Thalib pada saat itu adalah pemimpin kaum. Maka ada kisahnya kan? Bagaimana kisahnya Abu Thalib ketika datang Abraham? Ya, datang dia. Mana ibilku? Mana untaku? Nabi bilang, kau ini pemimpin, cari jago untamu. Ya, iya, pokoknya untaku yang 100 ekor itu kembalikan. Ya, itu yang saya minta. Ya, karena saya adalah pemilik unta. Ada pun Ka'bah, ada juga Tuhan pemiliknya yang menjaganya. Ana Rabbul Ibil. Ya, saya Tuhannya unta.
Ya, jadi kau kembalikan untaku. Nah, baru sudah dikasih untanya 100 ekor pulang. Di sini menunjukkan keberaniannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib kalau bicara disitulah kepemimpinan Abu Thalib radhiyallahu Abu Thalib Abu Thalib. Ya, saya ragu karena Abu Thalib ini terjadi perselisihan pendapat. Ya, terjadi perselisihan pendapat, walaupun pendapat yang lebih kuat Abu Thalib termasuk orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh didoakan kata rahimakumullah atasnya. Alhamdulillah Allah beratkan lisan saya untuk berbicara itu. Jadi tidak boleh kita mengatakan Abu Thalib rahimahullah semoga Allah merahmatinya, tidak boleh. Karena Allah melarang. Pernah Nabi dilarang untuk mendoakan mamanya sendiri. Jadi Nabi pernah berziarah ke mamanya, kemudian memohonkan ampun atas mamanya. Kemudian Nabi ditegur oleh Allah. Pernah juga Nabi memohon rahmat atas pamannya. Kemudian Nabi ditegur oleh Allah agar tidak memohonkan ampun orang yang jelas kekafirannya. Yang dimana akhirnya di situ Nabi tidak mendoakan rahmat atas kedua orang tuanya. Jadi tidak boleh tidak boleh kita mengatakan Abu Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu, tidak boleh. Ya, jadi kalau saya tadi mau berucap itu kesalahan. Ya, jadi tidak boleh karena jelas Abu Thalib dia meninggal dalam keadaan kekufuran. Ya. Di sini kata Allah alam yajidaka yatiman fa'awa. Ya Muhammad, tidakkah kami mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian kami menjadi pelindungmu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan kami mendapatimu bukan di atas petunjuk, kemudian kami memberikan petunjuk kepadamu. Ya, apa di sini? Jangan diartikan di sini Nabi Muhammad pernah tersesat. Ya, tidak. Ya, karena di sini yang dimaksudkan dolan, artinya apa yang kamu bukan di atasnya pada hari ini. Maka dari itu dalam tafsir Al-Baghawi dan selainnya, ini selaras dengan ayat Allah yang lain. Wa wajadaka dallan fahada ka qaulihi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Begitulah kami mewahyukan kepadamu ya Muhammad ruhan, seorang ruh, yaitu Jibril. Min amrina, dari perintah kami, kata Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu Al-Quran, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tapi dengan kitab itu kami jadikan kepadamu sebagai cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Tapi dengan kitab itu kami menjadikan kamu dan umatmu sebagai petunjuk, yang kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul di atas jalan, di atas petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi di sini di mana ya? Ayo ditulis sedikit lagi. Wa wajadaka dallan fahada. Dallan, makna dallan, makna tersesat, artinya bukan di atas wahyu. Artinya bukan di atas wahyu. Di atas kitab yang bukan kamu di atas wahyu. Jangan dimaknai sekali lagi bahwa Nabi pernah tersesat bukan di atas wahyu, kemudian Allah mewahyukan kepadanya. Dia tidak tahu iman, kemudian Allah mengajarkan kepadanya iman. Itu maksudnya. Ada riwayat lain yang dinukil oleh Al-Baghawi. Kedua. Ini kisah kedua. Wa wajadaka dallan fahada, dan kami mendapatimu kamu tersesat. Ini yang dinukil oleh Al-Baghawi. Jadi pernah ceritanya
Nabi mengadakan perjalanan ke Syam. Tapi Nabi tidak tahu arah. Jadi Nabi mau ke Syam, dia bingung mau kiri atau kanan. Akhirnya ada iblis yang menyamar. Jadi datang iblis menyamar sebagai manusia. Kemudian diarahkanlah Nabi bahwa kau arah ke sini. Tapi iblis ini menjadikan Nabi tersesat yang akhirnya Nabi menuju jalur ke Habasyah. Tapi di tengah jalan Allah berikan sebab orang yang memberikan petunjuk bahwa kamu salah. Ini bukan jalur ke Syam, ini jalur ke Habasyah. Kalau kamu jalur ke Syam, lewat sini. Nah, ini yang dimaksudkan. Kami mendapatimu ya Muhammad dalam keadaan tersesat, yang tujuanmu menuju Syam, tapi kamu disesatkan oleh iblis menuju Habasyah, yang akhirnya fahada, kami memberikan petunjuk kepadamu sehingga kamu yang tetap menuju ke Syam. Nah, ini makna kedua. Jadi ditulis makna kedua, Nabi pernah disesatkan oleh iblis. Nabi pernah disesatkan oleh iblis. Yang tujuan Nabi pernah disesatkan oleh iblis. Yang tujuan Nabi menuju Syam. Yang tujuan Nabi menuju Syam, namun disesatkan menuju Habasyah. Yang tujuan Nabi menuju Syam, namun disesatkan oleh iblis menuju Habasyah. Kemudian Allah memberi petunjuk ke arah ke Habasyah. Kemudian Allah memberi petunjuk ke jalan yang benar, yaitu menuju Syam. Ditulis dalam kurung, dinukil oleh Al-Baghawi, memberikan petunjuk ke arah yang benar, yaitu dalam kurung ke Syam. Jadi Allah mengingatkan, demi waktu duha dan demi malam ketika datang, sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu ya Muhammad, dan ketahuilah bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan kehidupan dunia. Dan nanti Allah akan memberimu di suatu saat nanti, yaitu berupa istana-istana di surga kelak, berupa dimasukkannya seluruh umatmu ke dalam surga yang menjadikanmu ridha. Alam yajidaka, dan bukankah kami, kata Allah, telah mendapatimu sebagai seorang yatim, kemudian kami melindungimu, dan bukankah kami telah mendapatimu sebagai seorang yang tidak di atas kitab, di atas wahyu, kemudian kami memberikan wahyu kepadamu, dan kemudian kami memberikan petunjuk atasmu. Kata Allah, wa wajadaka ailan fa'agna, dan bukankah kami mendapati engkau sebagai orang yang sulit, seorang yang sulit, dan kami mencukupimu. Sudah kita kisahkan tadi di surah Al-Insyirah bagaimana sulitnya Nabi, sampai Nabi menjadi seorang apa? Pengembala, yang digaji hanya beberapa dirham, betul, hanya beberapa dirham. Maka dari itu kata Allah, sungguh kami mendapati engkau menjadi orang yang lemah, orang ailan, orang tidak ada punya apa-apa. Fa'agna, kemudian kami menjadikanmu kaya. Dengan apa? Dinikahkannya Nabi dengan Khadijah. Itu kan rezeki juga dari Allah itu, dapat istri yang kaya. Dapat istri yang kaya, karena harta istri adalah harta suami. Bagi istri yang soleha. Tapi kalau istri yang tidak soleha, hartamu hartaku. Istri itu begitu, seperti istri saya, begitu. Pokoknya Nabi bilang, istriku seluruh hartamu ada hak nafkah, tapi seluruh hartaku tidak ada untukmu. Akhirnya dia semakin kaya, kita semakin daya.
Nah ini. Fa'ammal yatima kata Allah, karena kami telah mendapatimu sebagai orang yang tidak punya apa-apa kemudian kami mencukupimu kata Allah, maka dari itu fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan engkau menghinakannya, jangan engkau mencelanya, jangan engkau menghardiknya. Di sini Allah mengatakan jangan hardik. Kalau begitu apa? Bersikap lembut dan berbuat baik kepadanya. Anak yatim. Anak yatim apa itu yatim? Dikatakan yatim, kita pernah tafsirkan di surah Al-Maun. Bapaknya meninggal di umur 15 tahun. Kalau ada seorang anak yatim, barang siapa yang hatinya keras, pergi ke tempat anak-anak yatim. Ya, usap kepalanya, maka datang 70.000 malaikat ya memohonkan kepadamu kepada Allah agar engkau diampuni dosamu. Ya, jangan usap-usap yang anak yatim yang ya meninggal bapaknya bahwa sogin. Kata Allah, fa ammal yatima fala taqhar. Maka dari itu terhadap anak yatim kata Allah, jangan engkau mencelanya, jangan engkau menghinakannya, jangan engkau menghardinya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, ini yang banyak di pondok, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, kata Allah jangan engkau menghardiknya. Kau sepalak-palak mami kau, ya. Sudah mau jangan. Pokoknya kalau bisa kasih. Kalau tidak bisa jangan dihardik. Ini pepalak-palak nah. Begitu Pak Jokowi. Ya? Enggak Ji. Jangan ya kalau ada minta kisnekta, kalau tidak mau kasih diam. Tapi kalau dikasih lebih bagus. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya dia menolak ada orang yang meminta kepadanya kecuali dia kasih. Ya, Nabi tidak pernah menolak ya ada orang yang meminta sesuatu kepadanya kecuali dia kasih. Ya. Minta ke motorku. Sudah Pak beli motor. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kata Allah dan terhadap orang-orang yang meminta jangan engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kata Allah, adapun terhadap nikmat dari Tuhan, maka fahaddits, maka ucapkanlah. Jadi kalau dapat uang, ya, Ustaz, tadi dapat 300, kasih beli roti terang bulan. Begitu. Ya, ucapkan itu. Fahaddits dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Fahaddits. Kalau dapat nikmat, ucapkan dengan kalimat syukur fahaddits. Ya, tapi dengan syarat. Ditulis. Ini yang terakhir. Ya. Ya. Syarat dibolehkannya membicarakan nikmat. Syarat dibolehkannya membicarakan nikmat. Jadi kalau ada kenikmatan boleh dibicarakan dengan syarat ini. 1. Syarat dibolehkannya membicarakan nikmat. 1. Ketika tidak menjadikan kita sombong, ya, nakken singkun jama kuliah malioto kuliah mal, ya, ketika tidak menjadikan kita sombong, boleh dibicarakan, tapi jangan karena pembicaraan itu sehingga lahir kesombongan. Jadi tidak boleh dibicarakan kalau sombong, saya tadi dapat ke 1 miliar, ya, ya, karena begini. Karena jagoku begini, tidak boleh. Syarat ya dibolehkannya membicarakan nikmat. 1, ketika tidak mengantarkan kepada kesombongan. 2, ya, tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar.
tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Dalam kurung, tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Dalam kurung, menceritakannya kepada orang yang hasad. Niscaya mikanannya orang nange pagosi. Pergi menceritakan, tadi suamiku dapat gaji 13. Ya, ada kulkas ku beli begini tapi ku cicil. Nikmat itu mendapatkan kulkas, tapi menceritakan orang yang hasad. Akhirnya dia nagosipi pokok. Ya, ninjo jam pokok. Ya, telpisina cicil. Esnes kulkas. Akhirnya kamu yang menjadi sebab orang menceritakan. Ya, jadi ini dua syarat yang sesuatu nikmat boleh, ya tidak boleh bicarakan. Pertama, ketika kita bicarakan bisa mendatangkan kesombongan pada diri kita. Yang kedua, bisa mendatangkan sifat hasad dari orang lain. Ini yang bisa kita berikan dari pelajaran tafsir surah Ad-Duha. Inti pelajaran di surah Ad-Duha, sekali lagi saya ulangi, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, Allah bersumpah demi waktu duha dan malam ketika telah datang, bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak membencinya. Dan Allah mengingatkan bahwasanya ya Muhammad, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang Nabi Muhammad SAW akan ridho. Dan Allah mengingatkan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didapatkannya sebagai yatim, kemudian Allah melindunginya, didapatkannya sebagai orang yang tidak di atas kitab, di atas wahyu, kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya, didapatkannya sebagai orang yang tidak berkecukupan, kemudian Allah mencukupinya, dan hendaknya Nabi Muhammad bersyukur di atasnya dan tidak mencela para anak yatim, tidak menghardi orang-orang yang meminta, dan senantiasa menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.